Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajma'in. Yang terhormat Ibu Vera Sardila MPD selaku dosen pengampu mata kuliah seminar proposal dan teman-teman yang saya banggakan. Puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena berkat rahmat dan karunia-Nya kita masih diberi kesehatan sehingga dapat melakukan kegiatan seperti biasanya. Sholawat serta salam tidak lupa kita sampaikan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam bilafaz Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Saya Yolanda Dwi Asari dengan NIM 11811123224 akan mempresentasikan proposal saya yang berjudul Upaya Meningkatkan Kemampuan Membaca Nyaring dengan Intonasi yang Tepat menggunakan media cerita bergambar pada siswa kelas 7 SMP Negeri 1 Prana. Bab pertama terdapat pendahuluan yang berisi latar belakang masalah, identifikasi masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, dan manfaat penelitian. Yang pertama adalah latar belakang masalah. Membaca merupakan suatu proses dilakukan serta dipergunakan oleh pembaca untuk memperoleh pesan yang hendak disampaikan oleh penulis melalui media kata-kata atau bahasa tulis. Suatu proses yang menuntut agar kelompok kata yang merupakan suatu kesatuan akan terlihat dalam suatu pandangan sekilas dan makna kata-kata secara individual akan dapat diketahui. Tujuan utama dalam membaca adalah untuk mencari serta memperoleh informasi, mencakup isi, memahami makna bacaan. Makna arti erat sekali hubungannya dengan maksud, tujuan atau intensif kita dalam membaca. Kemudian membaca nyaring merupakan suatu aktivitas atau kegiatan yang merupakan alat bagi guru, murid, ataupun pembaca bersama-sama dengan orang lain atau pendengar untuk menangkap serta memahami informasi, pikiran, dan perasaan seseorang pendengar. Agar dapat membaca nyaring dengan intonasi yang tepat, maka diperlukan pembelajaran bahasa Indonesia. Pembelajaran bahasa Indonesia merupakan salah satu aspek yang penting dalam pendidikan. Oleh sebab itu, pembelajaran bahasa Indonesia ditemui dalam setiap jenjang pendidikan, mulai dari sekolah dasar, sekolah menengah pertama, sekolah menengah atas, bahkan di perguruan tinggi. Hal itu dimaksudkan agar para siswa, bahkan mahasiswa dapat memahami serta mengimplementasikan berbagai aspek berbahasa, di antaranya menyimak, berbicara, membaca, dan menulis. Kemudian media pembelajaran adalah segala sesuatu yang digunakan untuk menyalurkan pesan dari pengirim ke penerima sehingga merangsang pikiran, perasaan, perhatian, dan minat serta kemampuan peserta didik sedemikian rupa sehingga proses belajar terjadi dalam rangka mencapai tujuan pembelajaran secara efektif. Media sangat berpengaruh terhadap siswa agar menarik perhatian untuk belajar. Karena dengan adanya media dapat membantu berbagai kerumitan dan ketidakjelasan dalam proses pembelajaran. Dengan demikian, siswa akan memahami lebih mudah mencerna pembelajaran. Oleh sebab itu, peneliti menggunakan media cerita bergambar agar siswa lebih tertarik dan minat membacanya lebih tinggi. Kemudian, hal inilah yang membantu peneliti tertarik untuk mengkaji dan melakukan penelitian tindakan kelas yang berjudul Upaya Meningkatkan Kemampuan Membaca Nyaring dengan Intonasi yang Tepat menggunakan cerita bergambar pada siswa kelas 7 SMP Negeri 1 Prana. Kemudian identifikasi masalah ada dua, yakni yang pertama perhatian pada intonasi bacaan belum tepat dan siswa berhenti pada sembarang tempat tidak pada tanda yang telah ditentukan.
Yang kedua, kemampuan membaca nyaring siswa masih kurang, sehingga makna dan informasi yang disampaikan oleh penulis sulit untuk dipahami. Kemudian, batasan masalah. Batasan masalah pada penelitian ini ada 3. Yang pertama, penelitian hanya difokuskan pada kemampuan membaca nyaring siswa. Yang kedua, media yang digunakan dalam penelitian ini adalah media cerita bergambar. Dan yang terakhir, penelitian ini dilakukan di SMP Negeri 1 Pranap dengan pertimbangan sekolah tersebut sangat mengharapkan siswanya dapat membaca dengan baik. Lalu rumusan masalah yang terdapat pada penelitian ini adalah bagaimanakah upaya meningkatkan kemampuan membaca nyaring dengan intonasi yang tepat dengan menggunakan media cerita bergambar pada siswa kelas 7 SMP Negeri 1 Pranap. Lalu tujuan penelitian pada penelitian ini adalah untuk meningkatkan kemampuan membaca nyaring dengan intonasi yang tepat dengan menggunakan media cerita bergambar pada siswa kelas 7 SMP Negeri 1 Pranap. Yang terakhir adalah manfaat penelitian. Hasil dari penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi penulis sendiri agar dapat menambah wawasan dalam melakukan penelitian. Kemudian bermanfaat bagi siswa agar hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu siswa dalam meningkatkan kemampuan membaca nyaring dengan intonasi yang tepat menggunakan media cerita bergambar. Dan yang terakhir, semoga bermanfaat bagi sekolah karena hasil penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan mutu pendidikan, khususnya pendidikan di SMP Negeri 1 Pranap. Kemudian pada bab 2 terdapat kajian pustaka dan kajian teori. Yang pertama adalah kajian pustaka. Kajian pustaka dalam penelitian ini ada 2, yakni skripsi penelitian oleh Saudari Ayu Setiani, mahasiswi program studi pendidikan Madrasah Ibtidaiyah Fakultas Tarbiyah dan Tadris Institut Agama Islam Negeri Bengkulu yang berjudul Upaya Meningkatkan Kemampuan Membaca Nyaring Menggunakan Media Cerita Bergambar pada Mata Pelajaran Bahasa Indonesia untuk siswa kelas 2 SD Negeri 84 Kota Bengkulu. Kemudian yang kedua adalah jurnal penelitian oleh Saudari Jamila yang berjudul Meningkatkan Kemampuan Membaca Nyaring dengan lafal dan intonasi yang benar dalam pembelajaran bahasa Indonesia menggunakan metode drill pada siswa kelas 1B SD Negeri Tanggul Wetan 2 Jember. Lalu pada bab 2 terdapat kajian teori. Yang pertama, teori menurut Khair dan Leoni pada tahun 2004. Kemudian teori menurut Hodgson pada tahun 1960. Lalu teori menurut Tarigan pada tahun 2008. Dan teori menurut Sukiman pada tahun 2012. Selanjutnya pada bab 3 terdapat metode penelitian. Yang pertama adalah jenis penelitian. Jenis penelitian yang penulis gunakan adalah jenis penelitian kuantitatif. Jenis penelitian kuantitatif adalah penelitian ilmiah yang sistematis terhadap bagian-bagian dan fenomena serta kausalitas hubungannya. Kemudian sumber data. Sumber data yang penulis gunakan pada penelitian ini ada 2, yakni sumber data primer dan sumber data sekunder. Yang pertama adalah sumber data primer. Pada penelitian ini, sumber data primer yang peneliti gunakan adalah siswa kelas 7 SMP Negeri 1 Pranap. Kemudian sumber data sekundernya adalah adapun sumber data sekunder yang peneliti gunakan adalah buku Khair Abdul Khair dan Leoni, kemudian Sukiman, dan yang terakhir adalah Henry Guntur Tarigan. Selanjutnya, teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data yang penulis gunakan ada 3, yakni observasi,
tes, dan dokumentasi. Instrumen penelitiannya yakni lembar observasi. Observasi yang dilaksanakan dengan mengisi lembar observasi dengan cara pemberian skor dan tes tertulis. Pemberian tes dilakukan untuk mengukur kemampuan peserta didik apakah mengalami peningkatan pada pemahaman tentang apa yang telah diajarkan. Teknik tes yang digunakan oleh peneliti yaitu tes tertulis. Tes yang diberikan sebelum penelitian tindakan kelas untuk mengetahui sejauh mana kemampuan peserta didik dalam membaca nyaring, menggunakan intonasi yang tepat, dan menggunakan media cerita bergambar. Kemudian, teknik analisis data. Teknik analisis data yang penulis gunakan yaitu mengukur kemampuan membaca. Data yang berasal dari tes kemampuan membaca dianalisis lebih lanjut dengan menggunakan prosedur perhitungan statistik sederhana, yaitu rumus Mean. Penggunaan rumus ini bertujuan untuk mengetahui rata-rata kemampuan pemahaman bacaan peserta didik. Rumus yang dipakai adalah Mean, yaitu nilai rata-rata, kemudian jumlah nilai tes kemampuan membaca dan jumlah siswa. Baiklah, itulah hasil presentasi proposal saya yang berjudul Upaya Meningkatkan Kemampuan Membaca Nyaring dengan Intonasi yang Tepat menggunakan cerita bergambar pada siswa kelas 7 SMP Negeri 1 Panap. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.